Namaku Vina Dewi Arsita, lebih dikenal dengan sebutan Vina Cirebon. Assalamualaikum sob. Alhamdulillah, Mimin udah seneng banget kalian ngeklik video ini. Mimin doakan agar kalian selalu diberi kesehatan, murah rezeki, bahagia, dan tentunya bisa mampir ke sini lagi sob. Amin, hey, amin, hey, amin, hey, amin. Kali ini Mimin mau bahas tentang salah satu kasus pembunuhan terkeji di tanah air yang sekarang-sekarang ini lagi diangkat kisah mereka ke dalam sebuah film. Boleh dong sekali-sekali Mimin gak bikin alur cerita film, tapi pengen kasih sedikit sinopsis di film yang lagi tayang di bioskop ini. Pertama-tama kita kirim Al-Fatihah untuk kedua mendiang, Saudari Vina Dewi Arsita dan Saudara Muhammad Rizky. Semoga di sana kalian berdua bahagia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Laumul Fatihah. Kejadian ini terjadi di tahun 2016 lalu. Pasangan kekasih ini dibunuh oleh anggota geng motor di Cirebon, yang mana salah satu anggotanya yang bernama Egy ternyata masih teman mereka berdua, yang bermotifkan dendam sama si cowok dan si cewek ini. Si Egy ini juga ternyata menaruh hati sama si Vina, tapi ditolak dengan meludahi wajahnya Egy. And finally, dari sinilah Egy terhasut bisikan Syaitoni Rojim hingga menjadi dendam kepadanya. Kamu kurang suka, Vin? Eki bersama pasangannya, Vina, merupakan sepasang kekasih yang menjadi korban pembunuhan. Eki tewas dikeroyok, sementara Vina sebelum dibunuh sempat digilir rame-rame oleh para pelaku bejat ini. Aku dianiaya dan diperkaos oleh anggota geng motor. Aku dianiaya dan diperkaos oleh mereka bergantian hingga tewas. Pembunuhan yang dilakukan para pelaku bermodus kecelakaan lalu lintas. Kasus yang diduga pembunuhan berencana ini terjadi di Jembatan Layang, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Cirebon, Jawa Barat. Saya Sadullah, kakeknya Vina. Dan ini bapaknya, Wasnadi. Kasus ini akhirnya berhasil dibongkar jajaran Polresta Cirebon. Kapolresta Cirebon, AKBP Indra Jafar, di Cirebon mengatakan, kasus ini bermula dari temuan kejadian dugaan kecelakaan lalu lintas. Anak saya di mana, Pak? Selamat pagi, Pak. Saya AKBP Indra. Kira-kira 10 menit yang lalu sudah dibawa ke rumah sakit, Pak. Vina yang saat itu dalam keadaan pingsan, setelahnya dianiaya berkali-kali. Akhirnya diperkaos bergantian oleh para pelaku. Aksi itu bahkan dilakukan di samping jasad Eki. Saat melintas di depan SMPN 11 Cirebon, para pelaku yang saat itu tengah nongkrong langsung melempari rombongan korban dengan batu. Lolos dilempari batu, para pelaku kemudian mengejar rombongan korban. Ada salah satu anggota geng saat itu yang memberikan kode untuk mengejar Eki dan Vina. Eki dan Vina yang saat itu berada paling belakang terkejar rombongan pelaku di atas jembatan layang Talun. Sepeda motor yang saat itu dinaiki oleh kedua korban dipepet, kemudian ditendang hingga tersungkur di atas rerumputan di sisi kiri jalan. Dan disitulah korban kemudian dianiaya dan dipukuli hingga tak berdaya, lalu dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara diapit oleh para pelaku lain. Mungkin emang ada bully yang gak akan bisa kita lawan. Korban kemudian dibawa ke tempat eksekusi di belakang sebuah showroom mobil bekas, tepat di seberang SMPN 11 Cirebon. Di lokasi itu, 7 pelaku, yakni yang berinisial S, S lagi, RA, ES, ER, J, dan H mengeksekusi Eki hingga tewas.
Korban dihajar dengan benda tumpul seperti kayu dan bambu. Ya Allah. Saat bersamaan, Vina juga mengalami perlakuan serupa. Vina dipukuli hingga babak belur dan pingsan. Setelah Vina pingsan, mereka mengangkat tubuh Vina dan diletakkan di samping kekasihnya. Vina nggak bisa lihat apa-apa, Nek. Vina pingsan. Tak berhenti di situ saja, tubuh Vina kemudian jadi sasaran mereka. Secara bergantian, para pelaku memperkaos korban yang saat itu dalam kondisi pingsan di samping mayat kekasihnya, Eki. Vina sendiri meninggal dunia keesokan harinya saat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Terungkap bahwa pelaku pertama yang memperkaos Vina adalah E. Dia pelaku paling tua di geng motor tersebut. Bahkan sempat nambah saat pelaku lain sudah selesai memperkaos korban. Kacau, ketagihan si kampret. Sementara itu, motif kejadian ini diduga kuat soal asmara dan dendam. Antara korban dan pelaku sebenarnya saling kenal. Diduga pelaku menaruh hati kepada Vina sekaligus dendam kepadanya setelah cintanya ditolak. Dalam rekaman suara yang sempat viral di berbagai medsos, karena saat itu Corin Vina masuk ke dalam tubuh teman dekatnya, Linda. Lalu bercerita versi lain tentang kisah yang diterima oleh pihak kepolisian. Di sana, Linda yang kerasukan Corin Vina pun mengaku kepalanya dibenturkan ke motor dan juga ke aspal. Tangannya patah karena dihantam balok gede dan kakinya hancur karena dilindas sepeda motor. Dibenturin kemana? Ke motor. Pakai balok gede. Dalam Vina patah. Ini tuh dilindas motor. Saat merasuki temannya, Vina juga mengaku diperkaos saat Eki masih hidup sebelum ia tewas hingga lehernya patah. Pelaku utama berjumlah 7 orang. Pelaku keseluruhan dari yang Mimin dapetin di internet ada yang 11, ada juga yang 12 orang. Di berita sih pelaku dihukum seumur hidup. Worth it nggak sob? Pelaku divonis 8 tahun penjara dan 7 pelaku lainnya divonis penjara seumur hidup. Oh iya, awalnya Vina dan Eki ini dikira murni kecelakaan dan nabrak tiang. Tapi pas neneknya mandiin, ternyata banyak luka-luka aneh seperti bekas pukulan di kepala belakang, serta kaki Vina yang sobek dan patah seperti bekas terlindas kendaraan. Pokoknya aku mau orang itu dipenjara. Kayaknya cukup sampai sini aja ya Mimin ceritanya. Awalnya sih pengen bikin alur cerita, tapi kan film ini masih tayang di bioskop, jadi ya belum keluar video bajakannya. Next, di lain video yang mau Mimin bikin alur ceritanya Vina, komen aja ya. Terakhir, yuk sama-sama juga kita berdoa supaya kita dijauhkan dari mara bahaya serta nggak ada lagi kejadian seperti ini. Amin, Allahumma amin.